Di tanah Jawa yang kaya akan hasil alam, kerajaan Pajajaran di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi mencapai puncak kemakmuran. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, tanahnya subur, dan alam memberikan segala yang dibutuhkan untuk kehidupan. Namun, kedamaian ini mulai terancam dengan kabar yang beredar tentang Eyang Semar. Eyang Semar, yang selama ini dikenal sebagai tokoh bijaksana yang menjaga keseimbangan alam, tiba-tiba muncul di beberapa wilayah tanah Jawa yang sebelumnya tak pernah ia jamah. Ia menyebarkan ajaran tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam dan menjaga keseimbangan. Kabarnya, Eyang Semar berniat menguasai sebagian besar tanah Jawa dan mengambil alih wilayah yang selama ini dipimpin oleh kerajaan. Kabar ini langsung mengguncang ketenangan yang telah lama dirasakan oleh Prabu Siliwangi dan rakyatnya. Prabu Siliwangi, yang merasa tanah Jawa adalah milik bersama dan bukan untuk dikuasai oleh satu pihak saja, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang kedatangan Eyang Semar. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang aneh dan tak sesuai dengan apa yang ia dengar selama ini tentang Eyang Semar, sosok yang ia anggap sebagai sahabat dan penasehat bijak. Sang raja memerintahkan para penasihatnya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai rencana Eyang Semar. Dalam pertemuan yang berlangsung di istana, sang raja memerintahkan para jenderal dan pasukannya untuk bersiap, tidak untuk menyerang, namun untuk mempersiapkan diri jika hal tersebut menjadi sebuah konflik. Rencana untuk menemui Eyang Semar pun diputuskan dengan hati-hati. Sebelum keberangkatannya, Prabu Siliwangi menyampaikan pesan kepada rakyatnya agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kabar yang beredar. Ia merasa bertanggung jawab atas keamanan tanah yang ia pimpin, dan tentu saja, ia tak ingin kerajaan yang telah dibangunnya hancur hanya karena perselisihan. Dengan langkah hati-hati, sang raja memutuskan untuk bertemu dengan Eyang Semar secara langsung di tengah hutan, tempat yang selama ini menjadi wilayah kediaman sang bijak. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah diplomatik untuk mencari tahu maksud sejati dari kedatangan Eyang Semar. Tidak ada niat untuk bertindak kasar, namun juga tidak ada ruang untuk berkompromi jika Eyang Semar berniat untuk menggoyahkan kedamaian yang telah terjalin lama. Sesampainya di hutan, Prabu Siliwangi disambut oleh udara yang terasa sejuk namun penuh dengan ketegangan. Di antara pepohonan yang rimbun, sosok Eyang Semar akhirnya muncul, berdiri dengan tenang seolah-olah telah menunggu kedatangan sang raja. Tidak ada kata-kata kasar atau marah yang keluar dari mulut Eyang Semar, hanya sebuah senyuman bijak yang muncul dari wajahnya yang tampak lebih tua daripada yang dibayangkan Prabu Siliwangi. Melihat Eyang Semar yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Prabu Siliwangi merasa sedikit ragu untuk segera mengambil tindakan. Namun, perasaan cemas masih menghantui dirinya, karena ia tak bisa membiarkan kedamaian kerajaan yang dipimpinnya terancam. Prabu Siliwangi memulai percakapan dengan kalimat yang penuh kehati-hatian, Eyang Semar, kabar yang beredar mengatakan bahwa engkau ingin menguasai sebagian besar tanah Jawa. Apakah benar demikian? Eyang Semar hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Prabu Siliwangi, tanah ini bukan milik siapapun, ia adalah milik alam, milik semua makhluk yang ada di dalamnya. Aku datang bukan untuk menguasainya, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita harus menjaga keseimbangan alam dan hidup dalam harmoni. Namun, sang raja tetap merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kedatangan Eyang Semar. Meskipun Eyang Semar berbicara dengan kata-kata yang lembut dan penuh kebijaksanaan, Prabu Siliwangi merasa ada ketegangan yang membara di antara keduanya. Sebagai seorang raja yang telah memerintah selama bertahun-tahun, Prabu Siliwangi tidak bisa begitu saja menerima ucapan yang terkesan samar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar menjaga alam, sesuatu yang melibatkan kekuasaan. Untuk itu, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menantang Eyang Semar dalam sebuah ujian kekuatan untuk melihat siapa yang benar-benar berhak menguasai tanah Jawa. Pertarungan ini bukan semata-mata tentang adu fisik, namun juga sebuah ujian pemahaman tentang makna sejati dari kekuatan dan kebijaksanaan. Prabu Siliwangi menantang Eyang Semar untuk menghadapinya dalam duel, untuk membuktikan siapa yang lebih berhak memimpin dan mengatur tanah yang begitu subur ini. Eyang Semar, meski sudah tua, tetap siap menerima tantangan tersebut dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Namun, ia tidak bermaksud untuk memukul balik atau berperang seperti yang diinginkan oleh Prabu Siliwangi. Pertarungan ini akan menguji lebih dari sekadar kemampuan fisik, tetapi juga kekuatan batin. Prabu Siliwangi,
Meskipun seorang pemimpin yang bijaksana, juga dikenal dengan keberaniannya dalam menghadapi musuh. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa tantangan ini bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang menguji pemahaman tentang apa yang sebenarnya dimiliki oleh Tanah Jawa. Ia merasa bahwa tanah ini bukan hanya untuk satu orang atau satu kerajaan, tetapi untuk semua yang hidup di dalamnya. Namun, sikap Eyang Semar yang terlalu lembut dan penuh ketenangan membuat sang raja bertanya-tanya, apakah benar Eyang Semar tidak memiliki niat untuk menguasai tanah tersebut. Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan perintah kepada pasukan dan penasihatnya untuk bersiap menghadapi pertempuran yang mungkin akan terjadi. Pasukan kerajaan yang sudah dilatih untuk menghadapi segala macam ancaman, termasuk pertempuran melawan musuh yang tidak terduga, diminta untuk bersiap di belakang sang raja. Namun, meskipun persiapan untuk pertempuran dilakukan dengan serius, Prabu Siliwangi tetap mengingatkan rakyat dan para jenderalnya bahwa ia hanya ingin menjaga kedamaian dan bukan memulai peperangan tanpa alasan yang jelas. Dalam hati kecilnya, ia berharap dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang damai tanpa harus berujung pada pertempuran. Sementara itu, Eyang Semar, yang mendengar perintah sang raja, tidak menunjukkan rasa khawatir sedikitpun. Dengan penuh ketenangan, ia melangkah menuju medan pertempuran yang telah disiapkan oleh Prabu Siliwangi. Tanpa sepengetahuan sang raja, Eyang Semar memutuskan untuk menguji dirinya sendiri, untuk melihat sejauh mana kebijaksanaan dan kekuatan yang ada dalam dirinya bisa mengatasi ketegangan yang ada. Eyang Semar percaya bahwa kadang-kadang, kekuatan yang paling besar adalah kemampuan untuk menghindari konfrontasi dan menemukan jalan tengah. Bab 4, Pertemuan yang Menegangkan. Saat pertemuan dimulai, suasana menjadi semakin tegang. Prabu Siliwangi dan Eyang Semar saling memandang, masing-masing dengan tujuan dan keyakinannya sendiri. Prabu Siliwangi, dengan segala kekuatan fisik dan mental yang dimilikinya, mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Eyang Semar, di sisi lain, hanya berdiri tegak dengan penuh kedamaian, seolah tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekerasan, tetapi pada ketenangan dan kebijaksanaan yang datang dari dalam. Prabu Siliwangi melangkah maju, pedangnya bersinar di bawah sinar matahari yang menyinari medan pertempuran. Ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa, namun Eyang Semar dengan mudah menghindar tanpa gerakan berlebih. Setiap serangan yang dilancarkan Prabu Siliwangi tampak sia-sia, seolah-olah Eyang Semar menguasai alam dan dapat membaca gerakan sang raja dengan sangat presisi. Prabu Siliwangi mulai merasa heran dan terkesima oleh kemampuan Eyang Semar yang luar biasa. Namun, ia tidak berhenti, terus melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi untuk menguji kemampuan sang bijak. Eyang Semar, yang tidak berniat untuk melawan, hanya terus menghindar dengan elegan. Ia tidak merasa perlu membalas setiap serangan yang datang kepadanya. Ketika pedang Prabu Siliwangi hampir mengenai tubuhnya, Eyang Semar bergerak dengan cepat dan menghindar, meninggalkan jejak angin yang lembut. Sementara itu, Prabu Siliwangi mulai merasa bahwa serangan fisik bukanlah cara yang tepat untuk menang dalam pertarungan ini. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik yang harus ia temukan dalam diri Eyang Semar. Prabu Siliwangi, yang semula yakin bahwa kekuatan fisik adalah jawaban dalam menghadapi konflik, kini merasakan kebingungannya. Setiap gerakannya yang lincah dan penuh kekuatan hanya terbuang sia-sia, seolah melawan udara. Semakin lama, ia mulai merasakan kelelahan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Pertarungan ini tidak seperti yang ia bayangkan. Eyang Semar seolah tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, dan lebih memilih untuk berdiam dengan sikap tenang. Dalam hatinya, Prabu Siliwangi menyadari bahwa keberadaan Eyang Semar bukan hanya untuk menandingi kekuasaannya, tetapi untuk mengajarkannya sesuatu yang jauh lebih penting. Namun, saat ketegangan semakin memuncak, Prabu Siliwangi tidak bisa menahan diri lagi. Ia memutuskan untuk memanggil seluruh kekuatan alam yang ada dalam dirinya. Sebagai raja yang dikenal dengan kekuatan luar biasa, ia memanggil angin sakti yang menggelora dan petir yang menyambar dengan dahsyat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan langit pun tampak menjadi gelap seolah menunjukkan bahwa pertempuran ini telah melampaui batas. "Aku akan menguji sejauh mana kau bisa bertahan, Eyang Semar," kata Prabu Siliwangi dengan suara yang penuh semangat. Namun, Eyang Semar tetap tenang, dan bahkan senyumnya tidak berubah sedikit pun.
Ia tahu betul bahwa kekuatan alam ini hanyalah salah satu ujian bagi dirinya. Eyang Semar, yang bukan hanya menguasai kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan spiritual, mulai membuka matanya lebar-lebar. Dari dalam dirinya, ia memanggil kekuatan alam yang jauh lebih besar, namun bukan untuk melawan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan. Tanah yang retak dan pohon-pohon yang bergoyang perlahan kembali pulih. Hujan deras yang semula mengguyur tanah mulai mereda, dan langit yang gelap perlahan menyinari kembali dengan cahaya lembut. Keheningan yang tercipta menunjukkan bahwa alam telah menemukan kembali keseimbangannya. Prabu Siliwangi yang melihat fenomena tersebut merasa tercengang. Ia tidak hanya merasakan kekuatan Eyang Semar, tetapi juga kebijaksanaan dalam tindakannya. Apakah ini yang kau maksud dengan menjaga keseimbangan, Eyang Semar? Tanya Prabu Siliwangi dengan nada penuh keheranan. Eyang Semar menjawab dengan suara lembut namun tegas, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga harmoni. Tanah ini bukan milik siapapun, Prabu. Tanah ini adalah milik alam dan semua yang hidup di dalamnya. Kita bukan pemiliknya, melainkan penjaganya. Prabu Siliwangi merasa terdiam sejenak. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Sebagai seorang raja, ia selalu memandang Tanah Jawa sebagai wilayah yang harus dilindungi dan diperjuangkan oleh kerajaan. Namun, apa yang dikatakan Eyang Semar membuatnya merenung lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa mungkin selama ini ia terlalu fokus pada kekuasaan fisik dan kekuatan militer, tanpa menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari itu, hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan dan keseimbangan alam. Di tengah kebingungannya, Eyang Semar melangkah mendekat. Kekuatan sejati datang dari pemahaman tentang dunia dan alam sekitarmu, Prabu. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang bisa menjaga kedamaian. Tanah ini bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk hidup. Dengan perlahan, Eyang Semar mengulurkan tangan ke arah Prabu Siliwangi. Jika engkau benar-benar ingin menjadi penjaga tanah ini, engkau harus belajar untuk melepaskan keinginan untuk menguasai, dan mulai belajar untuk melindungi. Prabu Siliwangi masih terdiam, mencoba mencerna kata-kata Eyang Semar. Ia tahu bahwa ajaran ini sangat berbeda dengan cara yang selama ini ia yakini. Namun, semakin ia memikirkan hal itu, semakin ia merasa bahwa mungkin inilah yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga kedamaian di Tanah Jawa. Kekuatan bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan menjaga keseimbangan. Mungkin selama ini ia hanya berfokus pada pertempuran, bukan pada cara untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Namun, meskipun hatinya mulai terbuka untuk pemahaman baru ini, Prabu Siliwangi merasa masih ada yang harus dibuktikan. Ia mengangkat pedangnya kembali, kali ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk menguji kemampuan dalam memahami ajaran Eyang Semar. Jika memang ini yang benar, maka biarkan aku menguji diriku sendiri, kata Prabu Siliwangi dengan penuh keyakinan. Eyang Semar tersenyum bijak dan berkata, ujian sejati tidak datang dari luar, Prabu. Ia datang dari dalam dirimu. Prabu Siliwangi menurunkan pedangnya dan berdiri tegak, seolah meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Eyang Semar. Dalam diam, ia mulai merenungkan hidupnya sebagai raja. Apakah selama ini ia terlalu terfokus pada kekuatan yang bisa dipamerkan dan tidak cukup memperhatikan nilai-nilai yang lebih dalam tentang tanggung jawab dan keharmonisan dengan alam? Selama ini, ia telah menganggap bahwa Tanah Jawa adalah miliknya, bahwa ia berhak untuk menguasainya, namun sekarang ia merasa bahwa pandangannya mulai goyah. Eyang Semar melihat perubahan dalam diri Prabu Siliwangi. Ia tahu bahwa perubahan besar tidak datang dalam sekejap, tetapi melalui pemahaman yang dalam dan perjalanan batin yang panjang. Ingatlah, Prabu, kata Eyang Semar dengan suara lembut, kehidupan ini bukanlah tentang menguasai atau menaklukkan. Kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita menjaga agar semua makhluk hidup bisa hidup berdampingan dalam kedamaian. Ia mengajarkan kepada sang raja bahwa kekuatan sejati datang dari kerendahan hati dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan penuh perhatian, untuk pertama kalinya menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya tidak hanya terletak pada kemampuan fisik, melainkan pada kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dalam dirinya, sebuah pemahaman baru mulai tumbuh. Ia bukan hanya seorang raja yang harus melindungi kerajaannya, tetapi juga seorang penjaga yang harus menjaga keseimbangan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya. Tanah Jawa bukanlah untuk dimiliki atau dikuasai,
tetapi untuk dijaga dan dilindungi agar semua makhluk hidup bisa hidup dalam harmoni. Bukan hanya itu, Eyang Semar juga mengajarkan bahwa kekuatan yang berasal dari kebijaksanaan dapat membantu menghadapi segala konflik. Perjuangan terbesar adalah menjaga keseimbangan dalam hati kita, Prabu, tambah Eyang Semar. Ketika kita memahami hal ini, maka kita akan menemukan jalan untuk menjaga tanah ini, bukan dengan perang, tetapi dengan perdamaian. Tiba-tiba, perasaan damai mulai memenuhi hati Prabu Siliwangi. Ia merasakan sebuah ketenangan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Prabu Siliwangi berdiri dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa dirinya telah menemukan sebuah pemahaman yang lebih dalam dari apa yang ia cari selama ini. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidup, baik itu sebagai raja atau sebagai manusia, harus didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap alam dan sesama makhluk hidup. Selama ini, ia mungkin terlalu terfokus pada bagaimana mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, tetapi sekarang ia tahu bahwa kekuasaan yang sejati adalah kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan bersama. Dengan penuh ketulusan, Prabu Siliwangi berlutut di hadapan Eyang Semar dan berkata, "Eyang Semar, aku telah salah. Aku terlalu lama berpikir bahwa tanah ini adalah milikku untuk dikuasai. Sekarang aku mengerti bahwa tanah Jawa ini adalah milik kita semua, dan aku berjanji untuk menjaga keseimbangan alam serta hidup berdampingan dengan semua makhluk." Eyang Semar tersenyum bijak dan membalas, "Prabu Siliwangi, jalanmu belum selesai. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjaga kedamaian." Saat itu, Prabu Siliwangi merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan baru telah dimulai. Kini, ia bukan hanya seorang raja, tetapi seorang penjaga yang akan menjaga tanah Jawa dan semua kehidupan yang ada di dalamnya. Dengan penuh tekad, ia berdiri dan mengangkat tangannya ke langit. "Mari kita jaga tanah ini bersama-sama," kata Prabu Siliwangi dengan suara yang penuh keyakinan. Eyang Semar mengangguk setuju, dan mereka berdua berdiri bersama di tengah hutan, siap untuk menjaga keseimbangan yang telah ditemukan. Kehidupan di tanah Jawa mulai berubah setelah pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Eyang Semar. Perubahan itu tidak hanya terasa di dalam hati sang raja, tetapi juga menjalar ke seluruh penjuru kerajaan. Prabu Siliwangi, yang dahulu dikenal sebagai pemimpin yang keras dan tegas, kini menjadi seorang pemimpin yang penuh kebijaksanaan dan pengertian. Para penasihatnya yang sebelumnya selalu mendukung cara-cara keras dalam menghadapi ancaman mulai merasakan perubahan dalam diri sang raja. Ia mengajak mereka untuk memikirkan kembali kebijakan-kebijakan kerajaan yang selama ini mengutamakan kekuatan fisik dan militer. Melalui dialog dan kesepakatan bersama, Prabu Siliwangi mengajak para pembesar kerajaan untuk lebih memperhatikan keseimbangan alam dan kesejahteraan rakyat. Tanah Jawa yang subur dan kaya akan sumber daya alam harus dijaga dengan bijaksana, bukan hanya dimanfaatkan untuk keuntungan sesaat. Dalam setiap keputusan, sang raja mengingatkan bahwa yang terpenting adalah keharmonisan antara manusia, alam, dan semua makhluk hidup. Para pembesar kerajaan pun mulai melihat bahwa pendekatan ini membawa dampak positif, baik untuk rakyat maupun untuk kerajaan itu sendiri. Eyang Semar, meskipun tidak berada di istana, terus mengamati perkembangan tersebut dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa langkah-langkah kecil yang telah diambil oleh Prabu Siliwangi adalah awal dari sebuah perubahan besar yang akan menguntungkan semua pihak. Alam Jawa mulai merespon dengan perubahan yang positif, udara menjadi lebih segar, tanaman lebih subur, dan para petani merasa lebih sejahtera. Tanah yang selama ini dikelola dengan cara yang tidak seimbang kini kembali menemukan harmoni yang sejati. Masyarakat pun merasa lebih damai dan sejahtera dalam menjalani kehidupan mereka. Namun, perubahan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa kelompok yang masih berpikir secara sempit dan menganggap kekuasaan adalah segalanya merasa terancam dengan cara baru yang diterapkan oleh Prabu Siliwangi. Mereka yang terbiasa dengan cara-cara lama mencoba untuk menggoyahkan kekuasaan sang raja dengan menyebarkan ketakutan di kalangan rakyat. Mereka menuduh bahwa perubahan yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi akan merugikan mereka yang telah lama berkuasa. Meskipun demikian, sang raja tidak gentar. Ia tahu bahwa perubahan besar memang membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Prabu Siliwangi mengadakan pertemuan dengan para pembesar dan masyarakat untuk menjelaskan niatnya yang tulus dalam menjaga keseimbangan tanah Jawa.
Ia berbicara dengan penuh keyakinan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk merawat dan melindungi alam serta rakyatnya, bukan untuk memaksakan kehendak pribadi. Perlahan-lahan, skeptisisme yang ada mulai menghilang. Rakyat merasa lebih aman dan lebih percaya pada jalan yang diambil oleh sang raja. Mereka menyadari bahwa kesejahteraan mereka tidak hanya bergantung pada kemenangan dalam peperangan, tetapi juga pada bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam. Melihat perkembangan yang semakin baik, Eyang Semar merasa saatnya untuk kembali ke tempatnya, jauh dari keramaian kerajaan. Ia tahu bahwa perannya sebagai pengingat keseimbangan alam telah berhasil, dan kini tanah Jawa berada di tangan pemimpin yang bijaksana. Sebelum pergi, Eyang Semar mengunjungi Prabu Siliwangi di istana dan memberikan sebuah pesan terakhir. Prabu, perjalananmu belum berakhir. Tanah ini selalu berubah, dan setiap perubahan membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan, dan dunia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Dengan penuh rasa terima kasih, Prabu Siliwangi mengangguk, memahami bahwa tugasnya sebagai pemimpin bukanlah untuk menguasai, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Terima kasih, Eyang Semar, kata Prabu Siliwangi. Aku akan menjaga amanah ini dengan segenap jiwa dan ragaku. Eyang Semar tersenyum bijak dan perlahan menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Prabu Siliwangi dengan sebuah tanggung jawab besar di pundaknya. Bab 10, Keharmonisan yang terjaga. Waktu berlalu, dan tanah Jawa kembali menjadi tanah yang penuh kedamaian dan keharmonisan. Prabu Siliwangi yang kini lebih bijaksana memimpin dengan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya dan alam sekitarnya. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan keseimbangan alam, dan tanah yang subur itu terus memberikan hasil yang melimpah. Petani, pedagang, dan para pekerja lainnya merasa hidup mereka semakin sejahtera. Anak-anak tumbuh dengan pendidikan yang baik, dan generasi baru lahir dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga bumi ini. Kerajaan Pajajaran menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain di tanah Jawa tentang bagaimana sebuah kerajaan bisa berkembang dengan menjaga keseimbangan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan alam. Prabu Siliwangi sering mengingatkan bahwa tanah ini bukan hanya milik manusia, tetapi juga milik semua makhluk yang ada di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa sejatinya, setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hidup, dan hidup berdampingan dengan alam adalah jalan menuju kedamaian yang sejati. Namun, meskipun kedamaian telah tercapai, Prabu Siliwangi tidak pernah berhenti untuk belajar. Setiap hari ia berusaha untuk lebih memahami alam dan kehidupan di sekitarnya, dan selalu berusaha untuk menjaga harmoni di tanah yang subur ini. Tugasnya sebagai pemimpin semakin terasa berat, namun ia tahu bahwa inilah jalannya, dan ia siap menghadapinya dengan hati yang terbuka dan penuh kebijaksanaan. Tanah Jawa, yang dahulu penuh dengan konflik dan perselisihan, kini menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian, tempat semua makhluk hidup dalam keseimbangan yang sempurna. Di suatu senja, Prabu Siliwangi berdiri di puncak istana, memandang luasnya tanah Jawa yang terbentang di hadapannya. Ia merasakan kedamaian yang dalam-dalam hatinya. Tanah ini tidak hanya miliknya, tetapi milik seluruh dunia, dan ia adalah penjaganya. Dengan penuh rasa syukur, ia mengangkat tangannya ke langit, berdoa untuk kedamaian yang abadi, agar tanah Jawa tetap menjadi tempat yang harmonis bagi semua makhluk hidup. Ia tahu bahwa, seperti Eyang Semar ajarkan, tugas seorang pemimpin adalah untuk menjaga keseimbangan, dan ia siap menjalani tugas itu dengan sepenuh hati. Perjalanan panjang yang telah dilalui Prabu Siliwangi kini memasuki fase baru yang penuh tantangan. Tanah Jawa memang telah mencapai kedamaian, namun ujian terbesar kini datang dari luar. Kerajaan-kerajaan tetangga yang merasa khawatir dengan perubahan yang terjadi di Pajajaran mulai merencanakan tindakan. Mereka melihat kemajuan kerajaan Prabu Siliwangi sebagai ancaman terhadap status quo yang mereka miliki. Meski kerajaan ini telah berkembang dengan damai, ketakutan akan kekuatan yang lebih besar menyebabkan sebagian raja-raja tersebut mencoba untuk menguji ketahanan dari kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi yang mendengar kabar tentang rencana serangan itu tidak terkejut. Ia menyadari bahwa kedamaian yang ia raih di tanah Jawa adalah hal yang rapuh, dan ada banyak pihak yang tidak menginginkan perubahan. Dengan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari Eyang Semar, Prabu Siliwangi tahu bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah menjaga ketenangan dan tidak terjebak dalam emosi.
Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan kerajaan yang telah dibangunnya dengan susah payah jatuh ke dalam kekacauan. Raja-raja tetangga yang merencanakan serangan itu berharap bisa menggulingkan kekuatan Pajajaran dengan cara yang licik. Mereka mengirimkan utusan dengan permintaan damai, namun Prabu Siliwangi tahu bahwa ini hanya sebuah taktik untuk memecah belah kerajaannya. Ia memutuskan untuk mengumpulkan penasihat-penasihat terbaik dan mempersiapkan strategi yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga kebijaksanaan dan kerjasama antara rakyatnya. Dengan perlahan, Prabu Siliwangi mengarahkan kerajaan untuk bersiap menghadapi potensi konflik yang akan datang, tetapi ia juga menyiapkan jalur diplomasi. Kita akan melawan jika diperlukan, tetapi kita juga akan membuka tangan untuk perdamaian, kata Prabu Siliwangi dengan tegas. Ia mengirimkan utusan untuk berunding dengan kerajaan tetangga, menawarkan jalan damai yang berdasarkan prinsip saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Meski hatinya yakin akan kebenaran jalan yang ia pilih, ia juga sadar bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Namun, meski usaha diplomasi terus dijalin, beberapa kerajaan tetangga tidak bisa menahan diri dan memilih untuk menyerang. Pasukan dari kerajaan-kerajaan tersebut mulai bergerak menuju perbatasan Pajajaran, dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaan Prabu Siliwangi yang dianggap mengancam keseimbangan yang telah ada. Mereka percaya bahwa kekuatan fisik dan militer mereka lebih dari cukup untuk menundukkan kerajaan Pajajaran yang selama ini berkembang dengan cara yang tidak mereka pahami. Prabu Siliwangi, yang mengetahui bahwa pertempuran tidak dapat dihindari, segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk mempertahankan tanah Jawa. Namun, ia melakukannya dengan cara yang berbeda dari apa yang diharapkan musuh-musuhnya. Sang raja memerintahkan pasukannya untuk tidak hanya berfokus pada kekuatan senjata, tetapi juga pada kebijaksanaan dan pengertian terhadap musuh mereka. Pasukan Pajajaran disiapkan untuk melawan, tetapi mereka juga diarahkan untuk membuka jalan bagi perdamaian jika musuh memilih untuk menyerah. Ketegangan semakin meningkat saat pasukan dari kerajaan tetangga tiba di perbatasan. Prabu Siliwangi, dengan penuh kebijaksanaan, memimpin langsung pasukannya di medan perang. Namun, ia menekankan kepada prajuritnya untuk tidak mencari kehancuran, tetapi untuk melindungi rakyat dan tanah Jawa dengan segenap hati. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang memenangkan atau kalah, tetapi tentang bagaimana menjaga kedamaian yang telah dibangun. Pertempuran pun dimulai, dengan kedua belah pihak bertempur habis-habisan. Meskipun pasukan Pajajaran lebih kecil jumlahnya dibandingkan pasukan musuh, mereka dilatih dengan prinsip kebijaksanaan dan keseimbangan yang diajarkan oleh Eyang Semar. Di tengah pertempuran, Prabu Siliwangi berusaha untuk menghindari pertempuran besar yang dapat menghancurkan tanah Jawa. Ia mencari cara untuk menghentikan peperangan tanpa mengorbankan banyak nyawa, mengingat bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk memenangkan kekuasaan, tetapi untuk menjaga kedamaian. Ketika pertempuran mencapai titik puncaknya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menggunakan taktik yang telah ia pelajari dari Eyang Semar. Ia menyadari bahwa tidak ada pemenang yang sesungguhnya dalam perang. Yang ada hanya kerugian dan kehancuran yang akan menimpa semua pihak. Oleh karena itu, sang raja memutuskan untuk bernegosiasi langsung di tengah medan perang. Prabu Siliwangi, dengan gagah berani, berjalan menuju garis depan di tengah keganasan peperangan dan mengangkat tangannya, menghentikan pertempuran sejenak. Ia mengirimkan utusan untuk mengundang pemimpin pasukan musuh untuk berbicara dengannya. Utusan itu kembali dengan kabar bahwa musuh merasa terkejut dengan sikap Prabu Siliwangi yang memilih untuk berbicara daripada bertempur habis-habisan. Dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, Prabu Siliwangi berbicara dengan bijaksana. Kekuasaan bukanlah milik satu orang, bukan pula milik satu kerajaan, kata Prabu Siliwangi. Kekuasaan sejati adalah bagaimana kita menjaga kedamaian dan keseimbangan. Kami bukan musuh kalian, dan kami tidak ingin perang ini berlanjut. Tapi jika kalian terus memaksakan kehendak, kami akan bertahan demi tanah yang kami cintai. Perkataan Prabu Siliwangi menggugah hati sebagian pemimpin musuh, dan dalam dialog yang penuh perasaan itu, beberapa pemimpin mulai merasa bahwa perang ini tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Mereka mulai menyadari bahwa pertempuran ini hanya akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak, dan mereka mulai mempertimbangkan untuk berdamai.
Berbekal kebijaksanaan dan tekad yang kuat, Prabu Siliwangi berhasil meyakinkan sebagian besar raja-raja dan pemimpin musuh untuk duduk bersama dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Perdamaian yang sesungguhnya bukan hanya tentang memenangkan peperangan, tetapi tentang memahami satu sama lain, menghargai perbedaan, dan bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Dengan diplomasi dan pengertian, perang yang hampir menghancurkan tanah Jawa akhirnya dapat dihentikan. Rakyat Pajajaran bersuka cita karena kedamaian yang telah lama mereka perjuangkan akhirnya tercapai. Tanah Jawa yang selama ini penuh dengan konflik kembali menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Prabu Siliwangi tidak hanya diingat sebagai seorang raja yang kuat, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih terhadap rakyatnya. Ia berhasil menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kebijaksanaan, menjadikan dirinya sebagai contoh bagi pemimpin-pemimpin lain di seluruh tanah Jawa. Eyang Semar, yang melihat segala perkembangan ini dari jauh, merasa bangga dengan perubahan yang telah terjadi. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai pembimbing telah selesai. Kini, tanah Jawa berada di tangan seorang pemimpin yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan, dan rakyatnya bisa hidup dalam damai. Perjalanan ini telah mencapai tujuannya, pikir Eyang Semar, dan kedamaian akan terus terjaga selama manusia tidak lupa untuk menjaga hubungan mereka dengan alam. Prabu Siliwangi berdiri di puncak istana, menatap luasnya tanah Jawa yang kini damai dan subur. Dalam hati